Berikut simulasi penghitungan berdasarkan data golongan dan tunjangan rata-rata. Kado merdeka dari negara, gaji ASN dan pensiun naik, rapel langsung cair sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan akhirnya akan segera cair. Dan lebih mengejutkan lagi, dana itu masuk otomatis, tanpa perlu mengurus apa-apa, tanpa perlu bolak-balik ke kantor Taspen, tanpa ribet. Kado kemerdekaan dari negara ini datang menjelang peringatan HUT RI ke-80. Menjadi salah satu momen paling emosional dan bersejarah bagi jutaan abdi negara di seluruh Indonesia. Yang lebih menarik, kebijakan ini tidak hanya mengatur soal gaji ke depan, tapi juga mencakup pembayaran rapelan dari bulan Januari hingga Juli 2025. Semuanya sekaligus dalam satu waktu. Besarnya bervariasi tergantung golongan dan masa kerja, tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar kenaikan angka di rekening. Ini bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian yang telah berlangsung puluhan tahun, dari pelosok desa hingga ibu kota. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyimak informasi ini sampai tuntas. Karena di akhir video ini, akan dijelaskan secara detail siapa saja yang berhak menerima, berapa jumlah pastinya per golongan, bagaimana proses pencairannya lewat Taspen dan Asabri, dan bagaimana cara ngeceknya yang bisa jadi masuk ke rekening Anda atau orang tua Anda minggu ini. Isu kenaikan gajinya sudah lama bergulir. Sejak awal tahun, diskusi soal penyesuaian gaji pokok dan tunjangan telah muncul di berbagai media dan grup percakapan. Namun publik masih menyisakan tanda tanya besar. Benarkah akan naik? Kapan? Berapa besarannya? Dan apakah ada rapelannya? Jawaban akan datang di pertengahan Agustus 2025. Pemerintah melalui pernyataan resmi dari Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PAN-RB Rini Widiantini mengumumkan bahwa sedang mengkaji kenaikan gaji yang rencananya akan diberlakukan mulai Agustus 2025, disertai rapel sejak Januari hingga Juli, yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Rincian kenaikan, angka, dan penerima. Kenaikan gaji kali ini tidak main-main. Rentangnya mencapai 10% hingga 20%, tergantung golongan, jabatan, dan klasifikasi ASN atau pensiunan. Siapa saja yang menerima? ASN aktif pusat dan daerah, pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri. Berlaku sejak kapan? Kenaikan rencananya efektif mulai Agustus 2025, meskipun masih dalam tahap perencanaan dan apakah benar-benar akan diberlakukan bulan ini. Rapelan diberikan penuh dari bulan Januari hingga Juli. Apa dasar hukumnya? Peraturan pemerintah saat ini sedang dalam taraf perumusan. PT Taspen, Persero, dan Asabri telah memastikan sistem penyaluran berjalan otomatis dan serentak. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama Taspen, Roni Hanitio Aprianto, menyampaikan bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan sudah diproses sesuai data yang tervalidasi. Seluruh dana rapel pensiunan masuk ke rekening masing-masing nasabah tanpa perlu mengajukan atau mengurus ke kantor cabang, ujarnya. Bank-bank mitra seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri juga telah bersinergi menyiapkan dana dan sistem untuk memastikan kelancaran distribusi. Simulasi. Berapa yang diterima? Untuk menggambarkan besarnya manfaat yang diterima ASN dan pensiunan, berikut simulasi penghitungan berdasarkan data golongan dan tunjangan rata-rata. Golongan 3C ASN aktif, gaji pokok sebelum kenaikan Rp4.500.000, gaji setelah kenaikan Rp4.860.000, rapel 7 bulan Rp2.520.000, total tambahan bulan Agustus Rp2.880.000, pensiunan eselon 2, pensiun pokok Rp6 juta, setelah kenaikan Rp6.600.000, rapel 7 bulan Rp4.200.000, total tambahan bulan Agustus Rp4.800.000, purnawirawan TNI bintang 1, pensiun pokok Rp7.500.000, setelah kenaikan Rp8.400.000, rapel 7 bulan Rp6.300.000, total tambahan bulan Agustus Rp6.900.000. Nilai ini belum termasuk tunjangan keluarga, jabatan, dan tambahan penghasilan lainnya. Semua dana bebas potongan, kecuali pajak PPh sesuai golongan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi besar reformasi sistem birokrasi dan belanja negara yang berkeadilan. Dalam siaran pers resmi Kemenko, ia menjelaskan, negara tidak hanya menghargai ASN yang sedang bertugas, tapi juga para pensiunan yang telah mengabdi sepanjang hidupnya. Kesejahteraan mereka adalah prioritas kami dalam menjaga stabilitas dan integritas pelayanan publik. Meski berdampak pada belanja negara, Sri Mulyani menyebut bahwa kenaikan ini telah disiapkan melalui penyesuaian anggaran dan efisiensi belanja rutin. Kenaikan gaji ini bukan semata kebijakan fiskal, ia mengandung pesan kebangsaan yang kuat. Presiden menegaskan beberapa hari lalu bahwa momen untuk menyambut HUT RI ke-80 adalah waktu yang tepat untuk mengapresiasi para pengabdi bangsa. 80 tahun merdeka, Indonesia tidak boleh lupa pada para pejuangnya di sektor pelayanan publik. Dari guru di pelosok, dokter di puskesmas, hingga pensiunan polisi yang menjaga jalan-jalan kota. Ini saatnya memberi kembali, ujar Presiden dalam pernyataannya. Nuansa merah putih terasa kuat dalam narasi kebijakan ini. Kenaikan gaji dan pencairan rapel dianggap sebagai kado nyata dari negara untuk rakyatnya. Jadwal dan mekanisme pencairan, simpel, aman, dan otomatis. Pemerintah memastikan bahwa pencairan rapel dan kenaikan gaji dilakukan secara otomatis. Artinya, penerima tidak perlu mengurus surat pengantar, SK baru, atau proses manual yang rumit. Jadwal pencairan, rapelan Januari-Juli 2025, cair September minggu pertama. Pihak penyalur dana, ASN aktif, melalui bendahara instansi masing-masing, langsung ke rekening pribadi. Pensiunan PNS dan purnawirawan TNI Polri melalui Taspen dan Asabri bekerja sama dengan bank-bank mitra, BNI, BRI, Mandiri, BTN. Apakah ada syarat? Tidak ada. Semua diproses berdasarkan data pensiun dan kepegawaian resmi. Jika ada kendala, cukup menghubungi call center Taspen atau datang ke cabang terdekat. Pemerintah juga menyediakan posko aduan sementara di kantor regional BKN dan kantor cabang Taspen di seluruh provinsi. Dalam siaran resmi yang dirilis 4 Agustus 2025, Menteri PAN RB Rini Widiantini menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan negara menjalankan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Kami tidak ingin ASN hanya diminta bekerja keras tanpa ada jaminan kesejahteraan. Kenaikan ini adalah bagian dari performance-based policy, disesuaikan dengan kondisi fiskal, dan bentuk apresiasi terhadap dedikasi, ujarnya. Sementara itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa skema kenaikan ini telah melalui proses perencanaan fiskal sejak tahun lalu dan didesain agar tidak mengganggu belanja prioritas lainnya. Direktur Operasional PT Taspen, Ariandi, menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran dana berjalan menggunakan sistem digital banking dan integrasi data pensiun yang telah diperbarui sejak 2023. Taspen memastikan tidak ada dana yang nyangkut atau salah transfer. Semua data rapelan telah disesuaikan dengan status kepangkatan terakhir. Pensiunan yang wafat sebelum Agustus tetap berhak mendapatkan rapel melalui ahli waris. Ini bukan hanya soal akurasi, tapi soal kepercayaan, ujar Ariandi. Kenaikan gaji dan pencairan rapel menjelang HUT RI ke-80 diyakini akan membawa efek berganda terhadap ekonomi nasional, terutama di sektor konsumsi rumah tangga. Ekonom dari Indef, Eko Listianto, mengatakan bahwa pencairan rapel hingga belasan juta rupiah per ASN pensiunan akan mendorong pengeluaran tambahan di sektor retail, transportasi, dan UMKM. Ini seperti stimulus ekonomi terselubung karena terjadi menjelang perayaan kemerdekaan. Momentum ini bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tetap positif, katanya. Dalam berbagai testimoni, bukan nominal yang menjadi fokus para ASN dan pensiunan, tapi perasaan dihargai, bahwa negara masih peduli, bahwa pengabdian mereka tidak dilupakan begitu saja. Mengapa gaji ASN harus naik? Naiknya gaji ASN bukan semata soal bonus, tapi bagian dari sistem reformasi birokrasi yang lebih luas, di mana penghargaan dan kinerja harus selaras. Pakar administrasi publik dari UI, Profesor Yudi Krisndi, menyebutkan bahwa gaji yang layak adalah syarat etika pelayanan publik. ASN adalah pilar utama penyelenggaraan negara. Jika kita menuntut mereka jujur, profesional, dan berintegritas, maka negara wajib memberi kompensasi yang wajar, ujarnya. Tahun ini, menyambut peringatan HUT RI ke-80 membawa tema besar,